Mulai dari parkir ditembak 100.000, Transjakarta jalannya aja nyangkut, merchandise VIP yang cuma dapet topi, kategori ujung yang katanya restricted view tapi taunya no view, sampai mbak-mbak yang beli tiket 8 juta taunya ketutupan tangga. Hola netizen yang tercinta, situasi kurang mengenakan dirasakan oleh penonton konser Bruno Mars di Jakarta International Stadium pada Rabu 11 September 2024. Pemilik akun TikTok Cindy Kalista membagikan pengalamannya menonton konser hari pertama Bruno Mars. Dalam videonya, Cindy mengaku jika dirinya mengeluarkan uang 8 juta rupiah untuk membeli tiket VIP. Namun, menurutnya jumlah uang yang sudah dikeluarkan tidak sebanding dengan apa yang dia terima, di mana tempat dirinya menonton konser terhalang tiang tangga sehingga panggung konser tidak terlihat. Kemudian saat mencoba menonton di celah tangga, tempat duduk konser tersebut terlihat sangat jauh dari panggung utama. Tidak hanya lokasi nonton konser, penonton juga mengeluhkan merchandise yang dia dapatkan, di mana dengan pembelian tiket VIP dia hanya mendapatkan topi. Sementara di negara lain penonton mendapatkan merchandise dari konser Bruno Mars berupa tote bag hingga tumbler. I just finished watching Bruno Mars day 1. Dan aku beli tiket yang VIP and kecewa banget, parah. Kalian lihat aja, untuk harga 8 juta dia kasih kita view yang begini. Ini harusnya nggak dijual nggak sih seatnya? Belum lagi yang masalah merchandise-nya cuma dapat topi, sedangkan di negara lain dapetnya tote bag, terus itu tumbler. Nggak habis pikir aja sih, kayak kok bisa ya tega banget gitu jual kayak gituan, kan kita juga bayar gitu. Bener-bener disappointed banget sih, ngerasa kayak di scam banget. Ini bener-bener parah banget. Not worth it guys, never again. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Sumpah gue kecewa banget sama VIP package Bruno Mars yang di Jakarta. Karena lihat deh, dapat lanyard sih, tapi terus cuma sama topi doang. Udah, terus kayak aduh. Padahal lihat deh yang di Jepang tuh kayak dapet tote bag, terus blanket, zipper pouch, terus lanyardnya tuh kayak yang dilaminate gitu, terus stainless tumbler. Terus kalau enggak ya yang di Singapura deh, walaupun simple juga tapi kayak lebih oke gitu, ada tote bag yang bagus gitu, lucu, terus dapet tumbler. Bangun tidur aslinya males banget buat nanggepin tentang konser Bruno Mars kemarin. Tapi ternyata pas aku buka TikTok banyak banget yang meresahkan, yang mengalami keresahan yang sama dengan yang aku rasakan kemarin. So, first of all guys, kemarin aku baru nonton Bruno Mars di JIS. Dan itu pertama kalinya aku datang ke JIS ya kemarin. Pertama, cara pintu masuknya aja udah super duper crowded dan sangat tidak tertata. Lalu lanjut kita masuk ke dalam, toiletnya panjangnya ya seperti biasa lah ya, kalau setiap ada konser memang toiletnya itu pasti pada ngantri gitu. Tapi gue keselnya kenapa, karena pas gue tanya petugas, "Pak, di dalam ada nggak toiletnya?" At least maksudnya nggak ngantri yang kayak di luar-luar gitu kan. Pasti kalau misalnya kita udah masuk ke dalamnya, udah scan barcode di dalam, udah mau masuk ke dalam tribunnya, pasti ada dong toilet ya kan. Terus dia bilang nggak ada di luar. Oke, dan aku pipis di luar dong dengan segala macam keriuhan. Dan you know what guys, kayaknya kalau misalnya nih masaknya ada nambah 50 orang lagi di dalam toilet itu, fix kita nggak bisa nafas. Seengap itu, bener-bener nggak ada udara di dalam toilet. Bayangin lu mau kencing tapi nggak bisa bernafas, dan baunya udah bau kencing di mana-mana, masih nggak bisa nafas. Udah pusing banget deh. Udah panik deh pokoknya di kamar mandi tuh, bener-bener pengen keluar, pengen cepetan keluar gue. Udah dong, pas udah masuk di scan tit, udah mau masuk lagi nih, mau tanya kru-nya mana, terus ternyata aku melihat di sisi sebelah kanan dan sebelah kiri ada toilet. Lampunya mati, gue tanya, "Pak, itu toilet bisa dipakai apa enggak?"
Terus kata bapaknya bilang apa? Oh iya, itu toiletnya bisa digunakan. Lah pak, tadi kan gue tanya kata lu nggak ada nih toilet di luar nih. Di dalam nih, ada di luar. Kenapa pas gue udah kencing di luar, gue masuk ternyata gue lihat di dalam ada toilet. Lu bilang di dalam ada toilet. Dia bilang, oh ada kok bu di dalam, bisa digunakan, bisa difungsikan. Gue cuman bisa menghela nafas panjang, and then gue masuk. Pas masuk di otak gue, si bodoh ini terlalu tinggi ekspektasinya. Gue kira di dalam bakalan dingin, ada udara yang sejuk, at least ada AC. Jangan jauh-jauh AC deh, kipas kayak blower kayak atau apalah gitu kan. Ternyata enggak, zong, literally panasnya najis banget. Mungkin cocok kali ya namanya jis gitu ya. Terus kayak udah ruangannya tertutup banget, panggungnya kecil, terus lampu di mana-mana, manusia berapa ratus ribu di sana, terus nggak ada udara. Bayangin loh, kita dari jam 7:30 masuk di sana sampai jam 10 lebih dengan keadaan tidak bisa bernafas, udara minimalis banget. Itu untung sih nggak ada yang pingsan. Ada yang pingsan nggak sih? Gue nggak ngikutin juga sih gimana perkembangannya ya. Tapi ya semuanya sih banyak yang ngedumel sama kayak yang gue rasain kemarin gitu, kayak nggak masuk di akal gitu. Untungnya gue bawa kipas coy, harusnya dari depan tuh dikasih tahu di dalam nggak ada udara sayang, lo harus bawa kipas sebanyak mungkin gitu kan, biar kita semuanya prepare sayang. Kalau misalnya di dalam udah festival misalnya di depan tuh yang pada lompat-lompat berdiri, nggak ada udara, udah dempet-dempetan sama manusia, nggak bawa kipas, lu bayangin jadi apa di sana? Keluar kita udah kayak sauna semua say, muka udah lepek banget, udah keringet di mana-mana, udah nggak mau lihat kaca deh intinya. Emang separah itu deh. Terus parkirannya yang gue gak masuk akal. Lu bikin stadion segede itu tapi lu gak mikirin parkiran cuy. Masa parkirannya tuh bener-bener di pinggir jalan yang bikin crowded banget. Gue udah keluar dari konser itu jam 10 lebih dikit, gue udah masuk mobil jam 10:30. Gue stuck di dalam mobil 1 jam setengah. Literally di dalam mobil itu gue gak bisa gerak kemana-mana 1 jam setengah. Bayangin gue nyampe rumah jam 1 malam. Nonton konsernya sih seru, cuman pengalaman tempatnya sih super duper zong ya say. Nextnya gue bakal share keseruannya aja. Tapi kali ini gue share-nya kegelisahannya dulu aja. Who's with me? Siapa yang sama ngedumelnya sama kayak aku? Angkat tangan. Oke, teman-teman semua, gue mau ceritain soal POV gue nonton di Cat 7 pada saat konser Bruno Mars tadi malam. Yes, udah pagi ini udah balik lagi ke rutinitas ya. Jadi Cat 7 itu kemarin ini ya mungkin karena emang paling murah sih ya dibandingkan yang lain. Tapi jujur aja itu panggung Bruno Mars super duper kayak sekotak gitu. Jadi kayak dia ditutupin kotak gitu. Jadi kita yang dari Cat 7 sama sebenarnya Cat 6 walaupun lebih mahal dari Cat 7 tapi sama-sama rugi sih sebenarnya. Mendingan ya masih better Cat 7 lah ya, udah harganya emang ya udahlah harap maklum aja gitu ya. Karena yang di Cat 6 dan Cat 7 itu tuh bener-bener ya niatnya tuh dari samping doang dan nggak ada screen sama sekali. Jadi kayak kita sebenarnya sih gue juga nggak berharap banyak lah ya. Jadi paling enggak gue berharap nggak apa-apa deh nonton Bruno Mars di screennya gitu loh. Tapi ini screennya juga kayak bener-bener untuk yang di tengah aja. Jadi kayak misalnya lo mau nonton di JIS, gue nggak tahu sih emang setiap pengalaman konser itu di JIS kayak gitu. Tapi ya udah mendingan lo diambil tengah aja deh gitu. Even lo Cat 4 pun masih better lah gitu, masih lo lurus gitu, lo bisa ngelihat screennya karena screennya itu hanya diperuntukkan untuk yang di tengah aja. Jadi yang di pinggir tuh kayak hello, kayak nggak ada, kayak dianggap nggak ada juga. Even lighting aja yang bisa lo kalau konser tuh kesorot lampu warna-warni gitu kan, kayak ya maksudnya biar vibesnya tuh berasa lah gitu ya. Ini lampunya juga kayak cuman buat orang tengah, jadi gue nggak tahu apakah gue ada apa tidak gitu. Jadi nggak tahu sih ya teman-teman yang mau nonton Bruno Mars di hari Jumat dan Sabtu, apakah kalian masih
masih mengalami hal yang sama atau enggak. Ya hopefully sih mereka paling nggak buka screennya, tapi kalau sampai Jumat sama Sabtu screennya dibuka, gue kesel sih, karena kan kita bayar yang sama gitu loh. Why kita dijadiin kelinci percobaan di tanggal 11 September gitu. Tapi ya mungkin bagusnya itu kayak, ya gue happy-nya karena semua lagu-lagu yang dinyanyiin Bruno Mars itu pasti bagus ya. Kayak maksudnya ya semua kita tahu lah lagu-lagunya gitu, dan dia juga all out banget. Walaupun sebenarnya ya udah all out, gue cuma denger doang gitu kalau dia all out, tapi secara visual gue tuh udah ngeliat orang-orang dan juga lampu flashlight aja, karena gue juga nggak disoroti lampu apa-apa gitu. Jadi ya udah bener-bener kayak ya gitu deh ya. Jadi kayak nonton kayak ini nih, lo dimanjakan dengan telinga lo aja. Itu kan sebenarnya soundnya juga harusnya masih lebih baik ya. Tapi yaudah visual lo tuh yaudah lo bener-bener nggak bisa lihat dia sebenarnya. Kayak apalagi gue kasihan banget sama, gue tuh masih mending ya gue dapetnya yang kayak masih di deket tangganya lah gitu ya. Gue nggak ngerti lagi sih, gue sampai nengok kiri gitu ya, gue lihat kayak ya pun ada yang ya cuman gigit jari doang gitu. Kayak ya udah akhirnya bikin video-video sendiri aja, happy sendiri sama teman-temannya gitu ya. Karena mereka yang paling pinggir sana benar-benar nggak bisa lihat, kayak lihat kotak hitam doang gitu. Sama ya ampun tuh kesian banget sih. Jadi kayak ya udah good luck buat teman-teman yang masih mau nonton Bruno Mars konser di hari Jumat sama Sabtu. Please kayak jangan dijus dan Maroon 5 gue nggak ngerti lagi sih, kayaknya bye deh. Sekian. Udah pada tahu kan cerita-cerita konser Bruno Mars Day One? Mulai dari parkir ditembak 100.000, Transjakarta jalannya aja nyangkut, merchandise VIP yang cuma dapet topi, kategori ujung yang katanya restricted view tapi taunya no view, sampai mbak-mbak yang beli tiket 8 juta taunya ketutupan tangga. Gua nggak ngerti apakah ini salah promotornya, apa salah lokasi JIS-nya. Dan gue sendiri pun kok malah ngeri-ngeri sedap ya, karena gue bakalan nonton konser Bruno Mars besok nih, dan gue bakalan ada di kategori 4 karena kayaknya gue gak kuat kalau misalnya harus ngambil festival. Udah tua bos. Surprisingly gue dapet row 90. Itu sumpah gue gak kebayang jauhnya sejauh apa. Apakah naik tangganya akan setinggi cita-cita orang tua? Padahal kan gue beli presale, gue gak tahu nih ngocok bangkunya kayak gimana. Apakah presale ini bangkunya pada jelek-jelek? Buat yang punya cerita-cerita atau punya tips and trik nonton konser Bruno Mars, boleh banget tulis di kolom komentar.